Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini. Menurut saya sangat menarik ya Kak, pembahasan kita. Karena apa yang kita bahas sekarang mungkin terkadang orang tidak memikirkan sampai situ. Ada yang terlalu fokus dengan mempelajari agama sehingga tertinggal akan adanya dunia modern yang udah bisa jadi itu memperalat kita malah. Bukan kita yang bukan kita yang menjadikan dunia modern ini adalah alat kita untuk kita lebih maju lagi dalam berbagai hal. Malah kita yang diperalat oleh kecanggihan elektronik dan sebagainya. Terkadang banyak orang yang belum sadar akan hal itu ya Kak. Dan ini sangat menarik sekali. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik, mungkin saya mulai dari pertanyaan saya saja ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Kak Rahman, ingin bertanya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Rahmat ya. Tadi kalau nggak salah dengar saya sebelum dimulai materi itu beliau bilang apa sih yang nggak buat PMI gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. ini bagus. Waduh, ini berat. Menyemangati teman-teman yang lain. Iya. Ini sedikit saya menanyakan terkait pendidikan dan akhlak ya. Tadi sempat disinggung juga bahwa pengguna internet bangsa Indonesia ini yang paling tidak sopan ya, mungkin nggak tahu lah saya itu. Mungkin bisa dibahas itu nanti dah. Oke. Terkait pendidikan dan akhlak ini, apakah itu saling berhubungan ataukah dia terpisah gitu? Tapi kalau saya sendiri gitu melihat bahwa orang yang berpendidikan itu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak itu pasti berpendidikan. Mungkin bisa diluruskan nanti Bang Rahmat. Itu terkait pendidikan dan akhlak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang akhlak itu sendiri ya. Bagaimana kita melihat akhlak ini kan tadi sudah disinggung juga sedikit apa itu akhlak kan. Kita bisa melihat bahwa banyaknya cara orang dalam berbuat baik, karena akhlak itu kan sesuatu perilaku yang perbuatan baik ya kan. Nah, tentunya kan berbeda gitu bagaimana orang menghormati orang tua. Misalkan kalau di daerah Jawa misalkan menghormati orang tua itu kan mencium tangan gitu, salam lah. Kemudian kita beralih ke Jepang misalkan menghormati orang tua itu menundukkan kepala gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu hal yang mendasar dari apa yang perilaku baik itu, akhlak itu apa gitu. Karena kan berbeda kalau kita lihat kan dalam segi tadi menghormati orang tua misalkan contohnya itu. Kemudian ada lagi tentang kecenderungan manusia. Itu kan ada 8 bagian ya. Apakah 8 bagian itu ada pada individu seseorang gitu. Jadi maksudnya ke-8 kategori itu ada pada seseorang tersebut gitu. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih banyak, Bang. Ya, terima kasih Kak Rahman. Bagaimana Kak Rahmat, silakan untuk menanggapi. Oke, ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Rahman ya atas pertanyaannya. Ini kalau saya catat itu ada beberapa poin, ada 4 poin kalau yang saya catat. Yang pertama itu bangsa Indonesia paling tidak sopan. Ya, coba dah ini teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini tuh masuk ke klub bola saja ya, bukan bola ini yang paling banyak digemari. Maka ketika ada yang
salah satu akun bola itu yang menjadi penggemarnya itu kalah, maka apa yang terjadi di bawah kolom komentarnya itu saling hujat segala macam, ini kan. Dan itu adalah salah satu indikator kenapa kemudian pengguna media sosial bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling tidak sopan, ya kan? Karena dari segi kuantitas kan memang masyarakat Indonesia pengguna yang paling banyak, ya kan? Itu salah satu faktornya. Karena termasuk pengguna yang paling banyak, maka tidak heran kalau misalnya masyarakat Indonesia termasuk kategori yang paling yang tertinggi, yang paling tidak sopan, karena paling banyak memang masyarakatnya yang menggunakan media sosial. Itu satu. Karena tolak ukurnya itu tidak menggunakan rasio. Kalau rasio kan perbandingan antara jumlah masyarakat dengan perbandingan antara jumlah masyarakat, jumlah pengguna media sosial, kemudian luas wilayahnya juga. Itu kan rasio. Rasionya seperti apa? Tapi tidak menggunakan seperti itu. Tolak ukurnya menggunakan kuantitas. Berapa gitu. Dan yang paling banyak adalah masyarakat Indonesia. Alasannya karena masyarakat Indonesia memang paling banyak yang menggunakan media sosial. Itulah alasan kenapa para pengusaha startup kemudian masuk ke Indonesia, karena pasar di Indonesia itu sangat baik, sangat bagus, banyak gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua nih. Saya lanjut, moderator? Apakah saya lanjut? Nah. Lanjut ya. Kemudian yang kedua nih, kalau yang saya catat nih, apakah orang yang berilmu itu memiliki korelasi dengan orang yang berakhlak? Tentu saja ya. Tapi tidak semua orang yang berilmu itu mempunyai karakter. Ya tadi sih sebenarnya itu sudah lurus sebenarnya, cuman saya hanya menegaskan saja ya. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak, mempunyai karakter. Kemudian orang yang berkarakter itu sudah mempunyai ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya rendah hati. Dan itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sendiri itu kan berbeda dari ilmu ya. Ilmu pengetahuan itu sudah termasuk ilmu, sedangkan ilmu itu belum tentu menjadi pengetahuan bagi individunya itu. Ya, belum tentu menjadi pengetahuan. Tahu sih misalnya alif itu huruf pertama dalam huruf hijaiyah, iya tahu, tapi maknanya apa? Nah, mengetahui makna dari alif itu termasuk ilmu pengetahuan. Sedangkan mengetahui bahwa alif itu merupakan huruf pertama dari huruf hijaiyah itu masih menjadi ilmu. Itu masih menjadi ilmu. Dan itulah perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ya. Jadi tadi kalau misalnya dikatakan orang yang memiliki ilmu tinggi belum tentu berakhlak, iya benar. Orang yang punya karakter, orang yang punya akhlak, apakah sudah berilmu? Iya. Ilmunya apa? Ilmu rendah hati. Itulah penjelasannya. Kenapa kemudian korelasi antara ilmu dan akhlak itu sangat kuat ya. Nah, kalau misalnya contohnya di Indonesia itu kan banyak sekali ya netizen yang berkomentar, terutama ya yang para pejabat kita ya, para pejabat di Indonesia itu ya, mohon maaf ya, ketika masyarakat mengkritik legislatif, maka senjatanya itu yang ini tadi, ilmu doang yang tinggi, akhlaknya kagak ada gitu kan. Kalau orang Betawi nyebutnya apa? Orang Jakarta nyebutnya apa? Nah dia. Nah, orang Jakarta kalau mengkritik legislatif nyebutnya gimana? Hah? Ilmunya kagak ada, ya kan? Kemudian ini mengenai karakter ya. Kemudian sebenarnya karakter itu ada dua karakter ya. Karakter yang pertama itu ada karakter building, kemudian ada interesting. Karakter building itu maksudnya adalah karakter yang dimiliki oleh individu, misalnya disiplin, ya kan? Disiplin, kemudian apalagi ya, rajin, ya. Itu karakter yang termasuk bagian dari karakter building, itu yang dimiliki oleh individu. Dan yang kedua adalah interesting, karakter interesting ini maksudnya adalah
karakter yang menjadi ciri khas dari suatu individu. Ya. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang dokter spesialis. Itu dokter spesialis itu merupakan output atau hasil dari karakter interesting tadi. Ya. Jadi ada dua. Ya. Karakter itu ada dua ya, karakter golden dan karakter interesting. Itu penjelasannya. Tapi yang pertama tadi antara karakter dengan akhlak itu korelasinya di situ ya. Salah satu contohnya tadi yang saya katakan ketika masyarakat Indonesia mengkritik legislatif ya seperti itu. Banyak orang berpendidikan tinggi tapi karakternya pun kemudian jeblok. Ya kan? Ada juga yang hanya nggak sekolah tapi akhlaknya itu sangat baik, ya kan? Nah, itu yang kedua dan ketiga. Kemudian mengenai ya teorinya Howard Gardner yang kecenderungan manusia itu ada 8 ya. Kalau Howard Gardner itu menyebutnya sebenarnya kecerdasan, tapi beberapa pemikir setelahnya itu menyebutnya sebagai kecenderungan, karena kecerdasan dan kecenderungan itu bisa dibedakan, mempunyai perbedaan tertentu dalam dalam perbedaan tertentu ya. Kecerdasan itu bukan misalnya apa tadi itu salah satunya orang yang pintar menggambar, orang yang pintar melukis. Ada orang yang menggunakan karakter interesting tadi ini karena dia memiliki kecenderungan apa? Kecenderungan visual yang tadi ada di 8 tadi itu ya. Mana tadi itu? Ini ya. Saya sekali lagi. Nah ini ya, kecenderungannya itu kan ada 8 nih. Meskipun para pemikir setelahnya itu menambahkan satu kecerdasan. Jadi dia merevisi teorinya Howard Gardner. Dia menambahkan itu yang ke-9 adalah kecerdasan humor. Jadi orang yang pintar melawak itu merupakan salah satu kecerdasan individu, ya. Tapi Howard Gardner belum sempat menulis ya ke-9. Tapi beliau hanya menuliskannya 8. Itu apakah dimiliki oleh individu? Mungkin itu pertanyaannya si Ramannya. Apakah dimiliki oleh individu? Ya kan? Bisa dimiliki oleh individu semuanya, tapi kemudian dia akan menjadi dia akan termasuk kategori individu yang multitasking ya, orang yang serba bisa. Orang yang multitasking ini bisa jadi dia mengetahui banyak hal, tetapi kemudian tidak punya fokus tertentu, ya kan? Orang bisa saja memiliki 8 kecerdasan ini, tetapi tidak fokus tertentu, disebutnya multitasking, ya. Kemudian ada yang spesialis, ada yang hanya fokus terhadap kontrol dirinya. Misalnya intrapersonal, dia fokus ke kecerdasan intrapersonal, maka dia akan menjadi spesialis. Itu kan ada 2. Karir itu kan ada 2. Apakah dia akan memilih karir yang multitasking atau memilih karir yang yang spesialis? Kalau spesialis ya itu terus yang diangkat dirinya. Dia tidak mau mengambil kesempatan yang tidak dia kuasai. Itu spesialis, ya. Tetapi ketika dihadapkan kepada orang yang multitasking, maka apa aja coba dululah, masalah benar tidaknya urusan belakang, gitu kan bisa dipelajari. Itu perbedaannya ya. Oke, kembali kepada moderator. Oke, makasih banyak, Pak. Baik. Sama-sama. Iya, penjelasannya cukup mewakili dan memang memuaskan menurut saya ya. Ini benar-benar tamparan sih ya untuk kita ya Kak ya, karena kita ini adalah seorang pelajar
ya kan, mahasiswa, seorang pelajar, yang diharapkan nanti ilmu kita nanti akan bisa membekali bangsa ini. Tapi terkadang mahasiswa sendiri juga belum memiliki ilmu rendah diri ya, yang tadi kakak bilang ya, akhlak itu ilmu rendah diri. Yang itu mungkin PR besar untuk orang-orang, untuk manusia-manusia seperti kakak gitu mungkin yang sudah sadar akan hal itu, yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Itu tawaran besar untuk kita yang saya garis bawahi, karena banyak mahasiswa yang mungkin mengkritik segala sesuatu, bahkan dosen gitu ya. Ada yang sudah mengetahui ilmu, sudah mengetahui teorinya, bahkan bisa menjelaskan secara konkret teori itu, tapi tidak diaktualisasikan gitu ya kak ya. Iya. Ya mudah-mudahan istiqomah, dan itu perjuangan yang sangat berat memang. Ya kan? Ya. Saya ingin bertanya sedikit nih kak. Ya, silakan. Malam hari ini kan kita temanya aktualisasi akhlak Nabi di era modernisasi ya kak ya. Iya. Yang tadi udah kakak paparkan juga, era modernisasi itu ya ada berkembangnya digital yang sampai era 5.0 ya kak ya. Lalu ada juga peradaban barat yang sudah mulai mendominasi, yang bahkan beberapa di daerah Mesir yang tadi kakak jelaskan, ketika sudah ada seorang, hanya sedikit orang yang bisa mempelajari pelajaran pendidikan modern gitu ya kak ya, hanya orang kalangan tertentu ya yang tadi disampaikan. Mungkin bisa disampaikan secara konkret nih kak, sebenarnya yang tadi sebelum itu era modernisasi menurut kakak apakah hanya di sebatas pendidikan tadi yang ada digitalisasi yang seperti era 5.0, atau ada peradaban lain yang mendominasi di zaman kita sekarang kak? Oh iya, itu pertama. Iya, yang pertama. Lanjut nih. Ya nggak apa-apa. Dijawab dulu aja kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya sambungkan. Tadi kan sebenarnya ada pertanyaan tadi itu ya, apakah ada peradaban lain, ya kan? Kan kita ini fokusnya adalah pendidikan sebenarnya ya, tapi modernisasi itu ada dua hal yang menjadi titik fokus. Yang pertama adalah perkembangan sains dan teknologi itu, ya kan? Sains dan teknologi, outputnya itu, modernisasi outputnya itu sains dan teknologi. Tetapi tadi saya katakan di slide itu ada pertanyaan, kenapa orang bisa sampai ke sana? Kenapa orang bisa sampai menghasilkan robot? Kenapa bisa menghasilkan tadi itu, motor terbang gitu kan? Kenapa bisa sampai ke sana? Semua itu berawal dari sistem pendidikan. Tetapi kemudian sistem pendidikan itu tidak akan pernah maju tanpa didukung oleh aspek-aspek kehidupan yang lain, misalnya sistem politik, sistem sosial, budaya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi kompleksitas itu akan menghasilkan sebuah peradaban. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pendidikan saja yang berhasil dilakukan, tidak bisa. Meskipun sistem pendidikannya sudah kategori modern, tetapi sistem sosial, sistem politik dan lain-lain itu tidak bareng-bareng gitu kan. Maka sistem pendidikan itu juga tidak mampu diraih gitu kan. Sistem pendidikan modern itu juga tidak mampu diraih. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah ada era modern yang lain selain pendidikan? Ya ada gitu kan. Ada. Pendidikan peradaban barat tidak akan mungkin maju sampai saat ini itu tanpa ada sistem sosial yang baik. Adapun kalau misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu kan standar Islam ya. Itu kan standar Islam. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun dalam tanda kutip ada memang teori-teori dari peradaban barat itu yang memang sudah menyalahi
karakter nilai-nilai ketuhanan. Misalnya menghidupkan orang mati yang saat ini digagas oleh Cina ya. Jadi tadi itu pertanyaannya, apakah ada selain pendidikan? Ya ada. Peradaban Barat tidak mungkin maju tanpa kompleksitas aspek kehidupan itu. Tadi Nadia mungkin pertanyaan keduanya itu tentang pendidikan agama apa? Oke Kak, saya lanjutkan ya Kak. Tadi ya sudah mewakili era modernisasi tadi sudah di apa namanya? Sudah ada di situ, ada sains dan digital gitu ya, dari segi pendidikan gitu. Lalu dari tema yang besar tadi, aktualisasi akhlak Nabi. Kita mengaktualkan akhlak Nabi yang seperti apa sih Kak? Yang kita butuhkan di era modern seperti ini. Yang ini relate sama apa yang kita rasakan sekarang gitu Kak. Nah tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ya bahwa mencintai ilmu pengetahuan. Rasul kan sangat mencintai akhlak Nabi itu kan sikap terhadap ilmu pengetahuan itu kan akhlak itu kan bagian dari karakter, dan karakter itu merupakan bagian dari unsurnya adalah sikap. Nah karena pendekatan yang saya sebutkan tadi adalah pendekatan pendidikan, maka saya sebutkan bahwa bagaimana sikap kita terhadap ilmu pengetahuan modern. Kalau misalnya ilmu pengetahuan di era modern ya, di era modern berarti bagaimana cara kita memandang ilmu pengetahuan yang harus kita gunakan di era modern ini. Ya tentu bagaimana sikap kita terhadap ilmu pengetahuan modern. Apa itu? Sains dan teknologi. Nah itu sikap kita adalah kita harus menerima. Itulah akhlak yang harus kita lakukan dengan cara apa? Menerima ilmu pengetahuan modern yang menurut sebagian kalangan umat Islam itu adalah haram ya. Itu yang perlu ditegaskan tuh, karena banyak kalangan umat Islam sendiri itu yang tidak mau mempelajari, dia hanya mempelajari ilmu pengetahuan syariah menurut istilah Imam Ghazali, hanya fokus terhadap ilmu syariah, tidak mau mempelajari ilmu ghairu syariah ya kan. Dan ini menjadi hambatan umat Islam di era modern. Kenapa kemudian umat Islam itu tertinggal tadi di slide gitu kan, 4K itu ketertinggalan sampai sekarang tertinggal. Iya. Oke baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Tadi ada Kak Muswayi raise hand. Moderator izin bertanya. Silakan. Oke baik, silakan Saudara Masdar. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya Kak, apakah ada sisi negatif dari Maulid? Kenapa ada sebagian orang yang tidak ikut bermaulid? Mohon penjelasannya Kak. Oke. Apakah ada sisi negatif? Kontra akan maulid sepertinya ya. Mengapa kontra akan maulid gitu ya, atau mengadakan acara maulid? Ya silakan, Kak Rahmat. Mas Dar ini kan panitia maulid. Jadi apakah ada sisi negatifnya? Pertama, maulid di Indonesia dan beberapa negara Islam itu merupakan tradisi ya sebenarnya. Awalnya itu kan khususnya di Indonesia itu kan tradisi. Maksudnya tradisi perayaan-perayaan seperti mengundang penceramah, ada arak-arakan. Kemudian kalau di tempat lain ada yang memberi makan kepada orang banyak. Itu tradisi memberi makan, tradisi masyarakat Indonesia. Islam datang, kemudian bagaimana caranya tradisi masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya kan? Maka tradisi masyarakat seperti arak-arakan itu dimasukkan ke dalam perayaan Maulid dengan cara apa? Menyampaikan pesan-pesan ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga disebutlah sebagai Maulid, gitu kan? Jadi ada Islamisasi di situ. Tradisi masyarakat Indonesia itu dilakukan Islamisasi, proses Islamisasi. Kalau
kata filosofnya tadi itu di akhir itu kan Helenisasi. Ya, di Indonesia itu pernah terjadi Helenisasi ya, saat tradisi masyarakat Indonesia itu diislamkan, salah satunya tradisi Maulid. Jadi apakah negatifnya ada? Ya ada, karena setiap perbuatan, setiap tindakan itu pasti memiliki dua hal, negatif dan positif. Adapun Maulid memiliki yang tidak, apa istilahnya, yang tidak mau melakukan Maulid itu karena dia melihat keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Keburukan yang semacam apa itu, Kak? Misalnya dampaknya ketika kita melakukan melakukan perkumpulan atau mengadakan perkumpulan gitu, misalnya arak-arakan gitu kan, ketika dampak negatifnya itu lebih banyak, maka hukumnya itu akan menjadi haram. Maka tidak heran kalau misalnya sebagian umat Islam itu mengharamkan Maulid, meskipun pada dasarnya ideologinya itu mengatakan bahwa Maulid itu boleh, tetapi dalam daerah tertentu mengatakan bahwa Maulid itu haram karena dapat mengakibatkan, dapat mendatangkan maksiat yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya kan? Ini yang didasari adalah dasar pemikirannya adalah hadis juga sebenarnya ya. Ketika kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, maka itu boleh dilakukan. Tetapi jika sebaliknya, apabila dampak negatifnya itu lebih banyak daripada dampak positifnya, maka kegiatan itu termasuk Maulid itu menjadi tidak bagus untuk dilakukan, tidak baik untuk dilakukan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Itu ya, mengapa Maulid Nabi ini ada yang kontra ya untuk dilakukan. Ada juga yang bilang bid'ah juga ya, kayak karena dulu nggak Nabi Muhammad di zamannya aja nggak merayakan Maulidnya gitu ya, Kak. Merayakan kelahirannya. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Coba Nat mau bertanya. Ya. Oke, silakan Kak Cica. Ini nih Kak, pertanyaannya tuh bagaimana nih kita sebagai khususnya umat muslim ini kayak mengimbangi peradaban di era ini gitu kan. Soalnya kan tadi Kakak bilang bahwa kita itu mengalami ketertinggalan gitu dalam segi pendidikannya gitu kan. Terus bagaimana dengan Al-Quran yang dijadikan sebagai solihun likuli zaman wa makan gitu kan, yang umat Islam itu yang mengagung-agungkannya, bukan mengagung-agungkan, kayak yang dijadikan tuh sebagai solusi gitu kan setiap permasalahan. Apakah ada di dalam Al-Quran itu ayat yang menunjukkan misalkan kita harus mengikuti peradaban, atau misalkan kita harus menggali misalkan dari ilmu-ilmu lain walaupun itu dari non muslim gitu Kak. Paham nggak sih Kak maksud pertanyaannya? Ya, paham. Berbelit-belit. Sebenarnya contohnya tadi sudah bagaimana moderator? Apakah saya bisa menjawab? Iya, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Sebenarnya tadi itu sudah ada jawabannya tadi yang saya katakan di slide terakhir, Helenisasi, ya kan? Dulu kan sebelum Islam datang ya, sebelum Masehi, itu kan peradaban Yunani itu sudah sangat kuat, ya kan? Kan peradaban dunia itu berganti-ganti ya. Ada peradaban Yunani, peradaban Romawi, kemudian peradaban Islam. Sekarang masuk peradaban Barat lagi, ya kan? Ya gitu kan? Saya ulangi ya. Pertama, peradaban Yunani dengan filsafatnya, kemudian peradaban Romawi, Nasrani, kemudian peradaban Islam. Ya, berapa abad tuh Islam tuh? Dari tahun 78 sampai tahun berapa masa jayanya Islam? Berakhirnya masa kerajaan Turki Utsmani tahun 1924. Nah itu sebagai tanda berakhirnya kejayaan umat Islam yang melahirkan Turki muda oleh Mustafa Kemal Atatürk dengan 3 kelompok nasionalisnya, 3 pemikir nasionalisnya, yakni Zia Gökalp, duanya saya lupa, yang saya ingat cuma Zia Gökalp saja. Jadi peradaban itu berganti-ganti. Nah sekarang ini masanya adalah peradaban Barat. Nah kemudian
apakah di masa pemerintahan Indonesia yang pertama, yakni di Orde Lama itu, masa Soekarno, itu pernah mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Pokoknya yang menjadi program utama dari Soekarno itu adalah mengirim banyak mahasiswa. Karena apa? Karena untuk mempelajari ilmu-ilmu sains dan teknologi, ya. Tujuannya itu lebih mengarah kepada Freeport itu ya, Freeport. Dulu kan Freeport itu terkait dengan Freeport, Soekarno mengatakan ini Freeport ini, tambang emas yang ada di Papua itu, di Papua Barat, itu tidak perlu pihak asing untuk mengelolanya. Kita diamkan aja dulu. Kita tunggu sampai masyarakat Indonesia mampu mengolahnya. Nah, salah satu langkah Soekarno adalah mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri. Tetapi kemudian di pemerintahan selanjutnya itu di stop. Kemudian Freeport itu dikelola oleh perusahaan Amerika sampai sekarang, sampai tahun 2041. Langkah yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia saat ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Soekarno. Jadi kita harus mempelajari. Apakah ada dalilnya, ya kan? Apakah ada dalilnya? Abdu sebagai tokoh pemikir pembaharu di tahun 1800-an itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat dinamis. Itu tokoh pembaharu mengatakan ya, Al-Quran itu sangat dinamis dan umat Islam harus mengikuti perkembangan zamannya. Di zaman modern ini perkembangan ilmu pengetahuan apa yang maju, yakni sains dan teknologi. Berarti umat Islam harus melakukan penyesuaian nilai-nilai ilmu pengetahuan ke dalam nilai-nilai Islam. Kalau misalnya Cica meminta dalil secara literal tentang Al-Quran, ya mohon maaf kalau misalnya saya tidak hafal ya. Tapi kalau misalnya menurut para tokoh pembaharu, yaitu tadi sudah dilakukan oleh para pemikir Islam sebelumnya. Salah satu dalilnya itu, salah satu jargonnya Muhammad Abduh itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian Abduh ini dia dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, dan itu yang membedakannya dengan saudara-saudara kita yang membid'ahkan. Sama jargonnya itu sama-sama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama jargonnya sama. Tetapi Muhammad Abduh ini mempunyai nilai plus ya, yaitu apa? Nilai plusnya itu dia terbuka terhadap ilmu pengetahuan yang baru. Makanya pemikiran Mu'tazilahnya itu ada dalam dirinya juga. Kritiknya Hasan al-Banna terhadap Al-Abdu itu mengatakan bahwa jangan ikuti Muhammad Abduh. Abduh itu Mu'tazilah sama sekarang. Nah, sedangkan Mu'tazilah di zaman dahulu itu dikenal sebagai pemberontak, dan Abduh dianggap sebagai pemberontak karena menganggap bahwa Abduh ini tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal jargonnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi penerapannya salah. Nah, itu salah satu kritikan terhadap Muhammad Abduh ya. Itu kan jargonnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu Abduh. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu merupakan pedoman yang sesuai dengan setiap zaman. Makanya umat Islam harus berpikir dinamis, tidak boleh statis, gitu ya. Saya sudah sampaikan hal ini di berbagai kesempatan ya, tentang cara berpikir yang dinamis. Oke, mungkin itu Cica, moderator kembali. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini kalau sudah anak tafsir yang menanyakan radanya berat ya Kak ya, karena ini meminta dalil yang kita mungkin aduh dalil apa yang akan saya keluarkan kalau meminta dalil Al-Quran ya. Tapi kalau dalil pemikir tokoh atau apa mungkin kita bisa berargumentasi. Ya Kak ya. Dari Al-Quran. Oke, baik, terima kasih. Tadi Kak Musoyi sepertinya ingin bertanya. Silahkan Kak Musoyi. Cek. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Oke, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu. Mohon maaf nanti seumpama pertanyaan saya ini sebenarnya sudah dibahas di pembahasan karena memang dari tadi itu agak keluar masuk ya sinyalnya. Oke, yang ingin saya tanyakan itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, kita semua tahu bahwa dulu itu kan Islam itu pernah mengalami masa kejayaan di beberapa abad seperti yang sudah dijelaskan, gitu kan.
Nah, sementara apa sih penyebab utama yang kemudian Islam itu sekarang yang tadi disampaikan bahwa kita terkena 4K atau 4K yang tadi, kemiskinan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah terkait politik juga yang tadi dijelaskan bahwa ketika ilmu pengetahuannya tinggi tapi tidak didukung oleh politik dan lain sebagainya, itu kemudian tidak bisa berkembang atau bisa mempertahankan seperti itu kan. Tadi dijelaskan bahwa walaupun tingginya ilmu pengetahuan di masa itu, kemudian politiknya hancur. Ya walaupun seumpama kita contohkan adalah peperangan pada masa itu, perang salib dan lain sebagainya, apa itu salah satu penyebab kemudian Islam itu sekarang dari masa kejayaan kemudian turun, dan sekarang ada yang tadi dijelaskan bahwa kemudian mengalami 4K itu atau 4K yang tadi. Kemudian yang kedua, bahwa peringatan Maulid itu kan secara umum ya, walaupun memang tidak semua, bahwa secara umum itu memahami bahwa peringatan Maulid itu kita mereview atau melihat kembali akhlak-akhlak Nabi itu kan, yang kemudian bagaimana akhlak-akhlak Nabi itu bisa kita lakukan di masa-masa sekarang, masa-masa modernisasi. Sementara kebanyakan orang atau secara umum itu kita melihat kondisi di lingkungan kita saja, di Indonesia khususnya secara umum itu kan menganggap bahwa akhlak itu masuknya adalah di ilmu syariah gitu kan. Itu secara umum ya, walaupun itu tidak semua. Nah kemudian kalau seumpama kita mempelajari tentang ilmu ghairah syariah seperti tentang syair, kemudian teknologi, itu orang-orang menganggap bahwa dia itu sudah tidak berakhlak ataupun hampir keluar lah, bukan tidak berakhlak tapi keluar dari akhlak. Nah, apa sih masalah utama yang menyebabkan hal itu terjadi, itu aja sih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya, pertanyaan bagus. Semua pertanyaan sih bagus ya, menarik. Nah, ini ya, sahabat Asoi, Soekarno pernah mengatakan bahwa musuh yang terberat adalah bangsamu sendiri, ya kan? Sedangkan kalau misalnya musuh dari luar itu, dia tidak lebih berat daripada musuh bangsa sendiri gitu kan ya. Ini bangsa sendiri itu. Artinya apa? Kehancuran suatu peradaban, kehancuran suatu kerajaan itu karena dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, ya kan? Tapi faktor eksternal ini yang kadang-kadang agak sulit untuk dihancurkan, ya kan? Kenapa? Kalau misalnya Belanda datang, gitu kan ya, secara halus, itu kan sudah jelas, kata Soekarno, sudah jelas itu musuh. Dan masyarakat Indonesia itu sudah tahu mengambil sikapnya itu seperti apa, bagaimana cara kita melawan, ya kan? Yang kedua, ini yang paling berat nih, faktor internal, ya, karena pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan umat Islam itu mundur gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama dari Asoi. Nah, faktor internal ini yang menyebabkan suatu kerajaan, suatu peradaban itu menjadi hancur. Nah, bagaimana dalam Islam? Apakah demikian? Ternyata benar, ya. Ternyata benar ya. Ternyata saya ambil sampelnya di Turki Utsmani ya, kerajaan Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani yang berjaya selama 8 abad lamanya itu bisa hancur? Kenapa? Karena para pejabatnya saat itu lebih mementingkan dunia daripada agama. Satu. Yang kedua adalah korupsi ya. Jadi jangan kira korupsi itu baru ada di sekarang, enggak. Zaman dulu juga korupsi itu sudah banyak, dan itu yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Utsmani, Turki Utsmani, ya, korupsi itu. Makanya kemudian muncul tokoh-tokoh nasionalis seperti Ziya Gökalp di Turki ya, karena ya seperti itu, mereka melihat para pejabat Turki Utsmani itu sudah tidak memakai nilai-nilai agama. Akhirnya apa?
kalah perang di mana-mana. Pasukan Turki Utsmani itu, Mesir itu bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani ya, tapi kemudian datang Inggris, Prancis, Bonaparte Napoleon datang ke Mesir, tapi pasukan tentara Turki Utsmani itu kalah di sana. Akhirnya apa? Mampu diduduki oleh Inggris. Dalam artian mereka, kalau Inggris mengatakan seperti yang ada Indonesia, Belanda di Indonesia mengatakan bahwa kami ini memberikan peradaban, kami tidak menjajah kalian, kami ini memberikan sesuatu yang baru sehingga kalian itu pemikirannya maju. Bayangkan coba ketika kita membawa mesin-mesin ketik teknologi modern yang tidak mampu kalian buat. Itu kan alasan mereka itu. Nah, contoh lain saya katakan VOC yang pernah berjaya di Indonesia. Saya tanya dulu ini ya. Orang terkaya di dunia saat ini siapa? Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Asa tahu nggak? Atau moderator tahu nggak? Nadia tahu nggak? Orang terkaya di dunia saat ini siapa? Facebook. Ya nggak? Bukan. Iya. Saat ini. Yang paling kaya saat ini adalah pemilik SpaceX, Elon Musk. Ya, Elon Musk yang harta kekayaannya itu 4.800 triliun. $300 Amerika. Ya. Meskipun beberapa minggu yang lalu itu dalam seminggu uangnya Elon Musk itu hilang 700 triliunan karena hartanya itu dalam bentuk saham ya, Jadi ketika sahamnya anjlok maka hartanya juga anjlok juga. Sama seperti pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, ketika saham Facebook itu anjlok maka hartanya juga ikut hancur gitu kan. Nah, yang kedua siapa? Nggak tahu yang kedua siapa ini, Jeff Bezos atau Bill Gates. Saya hanya memperhatikan yang pertama saja ya. Yang kedua saya agak lupa nih. Jeff Bezos, kemudian Bill Gates pemilik Microsoft. Kalau Jeff Bezos itu kan pemilik Amazon. Amazon itu marketplace seperti Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Lazada itu kan miliknya Alibaba. Jack Ma ini termasuk orang yang terkaya di Asia. Oke, kita kembali ke orang terkaya. Jika harta Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, kemudian Jeff Bezos itu digabung ya, mungkin ada berapa itu? Mungkin ada 10.000 triliun ya. Itu tidak ada bandingannya dengan kekayaan VOC yang ada di Indonesia dulu. Tidak ada bandingannya. Tapi kenapa VOC bisa hancur? Kenapa? Jika dipikir-pikir ya, VOC pada saat itu tidak ada yang mengalahkan di dunia ini, tidak ada. Dan basisnya adalah di Indonesia. Kuatnya rempah-rempah di Indonesia itu menjadi komunitas yang paling kuat. Jahe, kencur, apalagi merica dan lain-lain gitu kan. Itu menjadi komunitas utama yang diekspor ke Eropa. Harta kekayaan VOC itu tidak ada, harta kekayaan VOC itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan harta yang saat ini yang dimiliki oleh Elon Musk 4.800 triliun, kemudian Jeff Bezos, Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg. Itu tidak apa-apanya. Tapi kenapa bisa hancur? Karena korupsi, faktor internal itu ya. Jadi kalau misalnya mengatakan kenapa umat Islam bisa hancur, yang tadi itu faktor internal gitu ya. Yang tadi saya ambil sampel Turki Utsmani karena korupsi, kemudian para pejabatnya itu tidak melakukan tindakan itu hanya sebagai formalitas saja, tidak menggunakan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ilmu syariah ya. Nah, sikap yang harus kita lakukan itu yang sebenarnya tadi saya bilang ya. Integrasi, solusinya itu integrasi ilmu pengetahuan. Di Indonesia ini sudah mulai banyak ya lembaga pendidikan yang mempelajari Islam sekaligus ilmu pengetahuan modern. Ilmu kalau kampus-kampus itu sudah banyak sekali ya. Kalau Unsia itu sudah mulai ya. Sudah mulai juga maksudnya NU ya. NU maksudnya itu sudah mulai mengembangkan kampus yang berintegrasi dengan ilmu pengetahuan modern.
Kalau zaman pemerintahan masanya Kiai Said Agil Siraj itu membangun sekitar berapa kampus ya? Unsia. Kampus NU ada sekitar 10-an. Dan fakultasnya itu ada fakultas kedokteran. Nah, salah satunya kan ada di Jakarta, juga di Bogor. Di sana itu ada fakultas kedokteran juga. Kalau terkhusus NU itu sudah mengembangkan konsep pendidikan yang integrasi ini. Konsep pendidikan integrasi. Ketika belajar ilmu agama maka harus memiliki pengetahuan modern juga, artinya integrasi. Nah, mengenai konsep integrasi itu, pendidikannya, kurikulum, lembaga pendidikan juga ada teorinya, tapi mungkin saya tidak bisa menyampaikannya dalam kesempatan ini, ya kan? Teorinya itu ada, bagaimana melakukan integrasi ilmu pengetahuan dari segi pendidikan, kelembagaan, kemudian bagaimana guru-gurunya itu. Misalnya waktunya 1 jam untuk menyampaikan pembelajaran, ya kan? Berapa menit ilmu agama, kemudian berapa menit ilmu pengetahuan modern. Jika mata pelajarannya adalah ilmu misalnya IPA misalnya, berapa menit waktu yang diberikan untuk menyampaikan pembelajaran IPA dan berapa menit yang disampaikan untuk pembelajaran agama sebagai integrasi. Gitu. Jadi ada metodenya tentang integrasi ini. Jadi mungkin itu jawaban saya. Oke, bisa menanggapi? Ya, silakan. Oke, silakan. Jika ada tanggapan. Oke, terima kasih ya. Tadi kan dijelaskan bahwa salah satu faktor, bahkan yang menjadi faktor yang paling besar ya, itu kan faktor internal. Seperti di Turki Utsmani itu mementingkan dunia daripada agama gitu. Nah, sementara itu, ini kita melihat realita aja ya. Kebanyakan orang-orang yang mendalami agama gitu kan, kayak mohon maaf nih, walaupun kalau saya nggak salah nanti silakan diluruskan. So, kita melihat tokoh-tokoh yang mendalami agama dengan mendalam, itu kalau seumpama disuguhkan ke pemahaman atau pemikiran di era modern ini kan kadang-kadang itu bertentangan, seperti seumpama orang-orang yang beragama itu, bahkan seumpama kita lihat di kondisi kita sekarang itu tidak pernah ada seumpama bukan tidak pernah ada ya sekarang gitu. Sekarang itu jarang yang menemukan teknologi atau penemuan-penemuan baru gitu kan. Sementara kalau seumpama kita lihat di dunia barat, itu kan bahkan orang-orang yang mementingkan dunia itu yang kemudian bisa menemukan peradaban baru atau menemukan penemuan baru seperti itu. Itu bagaimana? Apakah mementingkan agama itu agama yang bagaimana seperti itu? Agama yang seperti apa? Agama yang bagaimana dan seterusnya? Itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Terima kasih. Saya lanjut moderator. Oke. Iya. Baik. Di awal tadi saya sebenarnya sudah sampaikan ya, dilematis umat Islam itu dilematisnya ada. Apakah ingin mengikuti sistem pendidikan Barat, yakni sekuler, fokus toh saja ke ilmu pengetahuan profan misalnya sains, misalnya fokus ke situ aja. Orang Barat kan dari SMP sampai kuliah sampai ke atas itu kan fokus ke satu bidang. Akhirnya apa? Tidak mampu menghasilkan penemuan-penemuan yang termutakhir, ya kan? Kemudian jika melakukan integrasi tadi, mengikuti sistem pendidikan yang tunggal, integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan agama, yang perlu diperjuangkan oleh umat Islam karena sudah diperjuangkan selama 200 tahun. Itu. Tapi sebenarnya adakah manfaatnya? Adakah penemuan umat Islam? Sebenarnya sih secara hak paten sebenarnya menurut saya yang saya pelajari saat ini itu sebenarnya belum ada. Adapun kayak tadi itu kursi roda, sebenarnya itu yang merancang itu kan umat Islam. Tetapi teknologinya bukan dari umat Islam. Teknologinya bukan. Memang yang membuat kursi roda itu adalah umat Islam gitu ya.
ya kan? Tapi teknologinya itu bukan dari Islam. Seperti apa? Al-Quran, akan ada Al-Quran gitu ya. Saya nggak punya karena harganya mahal, sekitar 3 jutaan lah ya. Kalau misalnya akan ada Al-Quran itu ketika dipencet ya, itu kan langsung bunyi. Artinya Al-Quran itu dari pulpen itu langsung bersuara gitu ya. Itu kan teknologinya sebenarnya sudah ada, tapi cuman diaplikasikan ke dalam agama Islam ketika membaca Al-Quran, dan itulah yang disebut sebagai konsumen dari produk teknologi Barat gitu. Begitu ya Soy. Atau masih ada tanggapan? Apakah jawaban saya tepat atau gimana? Bagaimana Kak Asoy? Ya? Oke, sementara cukup ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi yang di awal tadi Kak Rahmat katakan bahwa faktor eksternal, faktor internal ya yang lebih berbahaya malah ya. Iya. Karena kalau eksternal itu terlihat ya Kak, yang misalnya Terlihat. kita ada masalah gitu, langsung terlihat oh kita harus menghadapi masalah ini. Tapi ketika kita menghadapi masalah diri sendiri bahkan ya, ini yang lebih sulit daripada untuk menghadapi masalah dari eksternal ya Kak. Baik, terima kasih banyak. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21.36, kita sudah larut malam. Mungkin ada teman-teman yang di bagian luar Jawa yang mungkin sudah terlalu larut malam. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini ya Kak. Atau mungkin ada terakhir last question dari teman-teman. Pertanyaan terakhir. Oke, sudah cukup ya. Ada closing statement dari Kak Rahmat dalam pertemuan kita pada malam hari ini, silakan. Iya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan itu bahwa umat Islam saat ini seharusnya melakukan proses Helenisasi atau melakukan Islamisasi sebagai respon, sebagai bentuk memperingati ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat Islam di masa awal, para filosof itu ya, melakukan Helenisasi filsafat Yunani ke dalam filsafat Islam. Lahirlah ilmu kedokteran Ibnu Sina, kemudian lahirlah semacam Al-Kindi dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan hasilnya itu. Kemudian saat ini kita diwajibkan untuk melakukan proses Islamisasi lagi, yakni sains dan teknologi, meskipun sudah ada yang memulai sebenarnya ya, seperti yang saya katakan tadi itu Al-Quran membaca, dan itu kan meskipun itu teknologi Barat tapi mampu diaplikasikan ke dalam Islam. Jadi kita wajib sebenarnya melakukan proses Islamisasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Closing statement yang sangat bagus ya, yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Baik, malam hari ini kita mengadakan Maulid Nabi dengan aktualisasi akhlak Nabi di era modernisasi. Sebenarnya akhlak Nabi yang seperti apa yang mau kita aktualisasikan gitu kan ya, kayak tadi yang saya catat di sini yaitu mencintai ilmu pengetahuan seperti apa gitu kan, karena kita menyambungkan ke era modernisasi, maka ilmu pengetahuan itu ada dan teknologi seperti itu. Menerima ilmu pengetahuan modern itu salah satu akhlak Nabi yang sekarang yang harus kita sadari gitu ya, yang harus kita sebenarnya ini bukan satu hal yang harus kita tolak, tidak gitu, karena Nabi Muhammad pun juga mengajarkan di akhlak Nabi pun mencintai ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sangat penting untuk kita semua di berbagai zaman, maupun itu zaman dulu ataupun zaman sekarang, kita mengikuti zaman juga ya, gitu ya, kayak yang saya garis bawahi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, stay dengan kita hingga pukul 21.39 ya, setengah 10. Terima kasih banyak juga kepada narasumber yang sudah memaparkan materi. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita aktualkan ke kehidupan kita, bisa menjadi penambahan pengetahuan kita sehingga membekali kita untuk kedepannya.
Baik, saya mewakili seluruh panitia, khususnya untuk saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kesalahan dari saya, baik itu yang saya sadari ataupun yang tidak saya sadari dari perkataan-perkataan saya pada malam hari ini. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya sebentar. Ya, Oke. silakan. Oke, silahkan. Yang ingin ini on kamera lagi, mungkin ada yang mau on kamera? Silakan, ditunggu nih. Oke. Oke, saya yang screenshot ya. Saya hitung. Oke, ini Kak Cica. Ada lagi mungkin? Kita tunggu. Tunggu beberapa saat karena mungkin ada yang pakai HP mungkin. Ada yang mungkin nggak pakai mukena, jilbab, harus disuruh buka kamera kan? Nggak ada kameranya. Oh, nggak ada kameranya. Ini HP Nokia atau HP apa ini? Bisa lah pakai Zoom. Oke. Nah, ini terlihat tampan dan cantiknya ini. Oke, saya foto ya. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sehat-sehat selalu ya teman-teman semua. Semoga kita bisa ke arah semua. Semoga kita bisa bertemu offline ya, bukan hanya bertatap muka di online seperti ini. Mungkin suatu saat nanti.